Shalom lovers of God, senang kita bisa terus belajar akan firman-Nya. Mungkin ada yang bertanya, kok judulnya Lemari Es Rohani? Ya betul Bapak Ibu, Anda tidak salah membaca. Judulnya memang Lemari Es. Mungkin ada juga yang bertanya, apa hubungannya lemari es dengan hal-hal rohani? Emang ada ya lemari es rohani dan lemari es yang tidak rohani? Nah, penasaran kan? Karenanya mari terus simak sampai habis, agar utuh berkat yang kita dapatkan. Nah Bapak Ibu, perihal lemari es, sudah pasti setiap kita mengetahui fungsinya bukan? Lemari es diciptakan agar bisa menyimpan makanan, agar bisa dinikmati untuk beberapa waktu ke depan. Betul bukan? Setuju? Nah lalu apa rohaninya? Setiap kita pasti menerima berkat Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita pasti menerima berkat Tuhan. Tetapi berkat ini, berkat yang kita terima dari Tuhan ini, kadang hanya sebentar saja kita menikmatinya. Karena kita bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Kita merasa berkat orang lain lebih wah dibandingkan dengan berkat yang kita terima. Ketika kita membandingkan berkat kita dengan berkat orang pada detik yang sama, kita tidak lama menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ketika kita menerima berkat dan hati kita tidak bersyukur, maka berkat yang kita terima, sebesar apapun berkat tersebut, kita pasti hanya menikmatinya dalam waktu yang sebentar. Perhatikan baik-baik 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita perhatikan dengan seksama 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 ini, di situ ada akhiran lah. Dan kita sama-sama tahu bukan? Akhiran lah dalam ayat ini bermakna perintah. Jadi perkara mengucap syukur bukanlah sifatnya pilihan atau anjuran atau sekedar himbauan, melainkan suatu perintah. Catat baik-baik Bapak Ibu. Lalu di sana dikatakan dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab versi bahasa Inggris Amplified Bible itu menggunakan kalimat dalam segala keadaan. Sedangkan Alkitab The Message itu menggunakan kalimat segala yang terjadi. Jadi apa artinya? Artinya Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita merasa hal ini kecil atau besar atau mungkin tidak berfaedah, tetapi Tuhan berkata mengucap syukurlah. Sedangkan kalimat itulah yang dikehendaki Allah, artinya perkara mengucap syukur adalah berhubungan dengan kehendak Allah. Detik kita tidak mengucap syukur, dalam bahasa sederhananya ngedumel, kita mengeluh, bersungut-sungut, maka pada detik itu juga kita tidak akan bisa menikmati lagi berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi perkara mengucap syukur adalah seperti lemari es secara rohani. Untuk apa? Agar kita bisa terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ketika kita bisa mengucap syukur, sekecil apapun dalam tanda kutip, berkat yang kita terima, ketika kita bisa mengucap syukur, kita dapat mengucap syukur atasnya, maka kita akan tetap terus bisa menikmati berkat Tuhan tersebut, sekecil apapun itu. Ada sebuah video klip untuk sama-sama kita saksikan betapa pentingnya perkara mengucap syukur Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan.
Nah Bapak Ibu, kesimpulan yang dapat kita pelajari dari video klip yang baru saja kita saksikan. Sebaik apapun berkat yang kita terima, bahkan lebih baik menurut anggapan orang lain, ketika kita tidak lagi mengucap syukur, maka pada detik itulah kita tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada atas kita. Kita merasa, kok seperti ini ya, Tuhan tidak adil, Tuhan lebih mengasihi orang lain. Padahal bukankah sebelumnya dia bisa menikmati berkat tersebut, bukan? Persoalannya apa? Karena kita tidak bisa mengucap syukur atas berkat yang kita terima. Penyebabnya adalah kita membandingkan berkat yang kita terima dengan berkat orang lain. Renungkan ini Bapak Ibu, berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita adalah berkat yang pas buat kita. Kalau kita perhatikan dalam video klip itu, ketika kita fokus kita salah, kita melihat membandingkan dengan berkat orang lain yang sepertinya tanda kutip lebih besar dari berkat yang kita terima, maka kita akan jadi bersungut-sungut lalu kita tidak bisa mengucap syukur. Coba kalau tokoh dalam video klip tadi, dia melihat ke sebelah kanan, maka dijamin dia akan bisa mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi problemnya bukan besar atau kecil berkat yang sudah kita terima, tapi problemnya adalah apakah kita bisa mengucap syukur untuk berkat yang kita terima. Nah, berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita Bapak Ibu adalah berkat yang sudah pas buat kita. Apa buktinya? Matius 6 ayat yang ke-32 dengan jelas berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita di sorga tahu apa yang kita butuhkan karena Bapa kita ido atau memberi perhatian buat kita. Bapa kita memberi perhatian atas apa yang kita butuhkan. Karenanya Bapa kita tahu berkat yang pas buat kita. Amin Bapak Ibu. Nah, karena Bapa kita memberi perhatian buat kita, makanya setiap berkat yang kita terima pastinya sudah pas buat kita. Tidak lebih, tidak kurang. Karenanya mari jangan bersungut-sungut. Yesus pun melarang kita untuk bersungut-sungut kalau kita mau tahu Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 ayat yang ke-43. Berkata, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Yesus sendiri melarang kita untuk bersungut-sungut. Karena Yesus tahu pada detik kita bersungut-sungut, maka pada detik yang sama kita tidak dapat bersyukur. Karena kita tidak dapat bersyukur, maka kita tidak dapat lagi menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita merasa berkat kita sudah basi, tidak bisa lagi dinikmati. Bukankah seperti itu? Ya, get the point Bapak Ibu? Terakhir, kenapa penting sih kita untuk mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, itu menandakan bahwa kita masih hidup. Loh, mungkin ada yang bertanya, loh kok begitu? Ya, Yesaya 38 ayat yang ke-18 dan 19 berkata, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak dapat menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi, ketika kita tidak dapat mengucap syukur di mata Tuhan, kita sama dengan orang yang telah mati. Mati apanya? Minimal mati perasaan kita. Kita tidak dapat lagi merasakan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Kita tidak berterima kasih atas jerih lelah Tuhan, atas perhatian Tuhan buat kita. Tuhan yang sudah memberikan atensi perhatian buat kita, dan kita abaikan begitu saja. Jadi guys, mari senantiasalah bersyukur. Bersyukur adalah lemari es rohani kita.
Bersyukur adalah lemari es rohani buat kita. Agar apa? Agar kita dapat terus menikmati berkat-berkatnya buat kita yang senantiasa Tuhan berikan buat kita. Karenanya yuk mari temukan minimal satu saja alasan untuk kita dapat terus bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya, haleluya. See you next episode guys. Tuhan Yesus memberkati dan ini Manaku.